Oke my friend, balik lagi di RB Channel. Kali ini kita masih di segmen Om Able, obrolan sama Able. Dimana malam ini adalah malam Jumat. Gue paling seneng kalau malam Jumat tuh ngebahas mistis ya kan. Nah kebetulan gue kedatangan temen gue, ya kan, ingin berbagi cerita mungkin soal hal-hal mistis, ya kan. Apalagi cocok banget nih, pas banget malam Jumat, ya kan. Kontennya mistis kalau malam Jumat, tapi kalau malam Sabtu kontennya buat malam jomblo. Nggak bercanda friend. Oke, kali ini gue kedatangan temen gue yang tadi udah gue bilang, ya kan. Orangnya ada di sebelah gue. Oke, udah, perkenalkan diri lo dong sekarang ke penonton gue. Panggil aja nama gue Dani Abdul Rasid. Nah, Dani Abdul Rasid. Nah, kalau lo semua pengen tahu, pengen kepo, lu follow aja Instagramnya dia. Nanti ada di deskripsi gue. Tapi sebelum gue memperlanjutkan perbincangan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Oke, friend, subscribe sebanyak-banyaknya. Karena nolongin orang itu dapat pahala. Yang nggak nolongin dia dapat pahala lo semua. Ya kan? Dan gimana kabarnya Dan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu Dan ya. Ya, Dani. Waduh, kita udah lama nih nggak ngobrol ya. Nggak jumpa ya. Nggak jumpa ya. Boleh. Nggak jumpa, nggak ngobrol ya kan. Ini kamar seadanya aja nih kayak gini nih kan. Maklum kamar laki ya kan. Dan udah lama nggak ngobrol sama lu ya kan, karena pandemi ya kan. Di rumah aja nih ya kan. Nah, kesibukan lo itu apa sih Dan sekarang ini Dan? Gue alhamdulillah kemarin gue baru kelar skripsian. Anjay, kelas skripsi ya. Mantap. Tanggal 13 Juni ya. 13 Juni. Baru kemarin banget Baru tuh. kemarin banget iya, ya. masih hangat-hangat ya. Iya, masih hangat banget. 13 Juni kelas skripsi. Tapi sebelum itu gue ngucapin selamat dulu dong. Thank you. Selamat brother, udah menyelesaikan tugas akhir di perkuliahan ya kan. Kampus tercinta. Di kampus tercinta. Oh iya, kampus lo mana sih Dan? Biar teman-teman gue tahu nih. Kampus gue di UI. Di UI, serius lo UI? Iya, Hamka Indonesia. Oh, Hamka Indonesia itu singkatan nih. Iya dong. Kan UI Indonesia. Hamka Indonesia. Oke, bisa jago lo meleset ya kan ya. Iya. Ya kan di Hamka. Nah, di Hamka lu ngambil fakultas apa Dan? Gue fisip gue. Fisip. Iya. Fisip itu apa sih Dan? Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Wih gila, ilmu politik. Nah, jadi kalau lo teman-teman pengen ngebahas ilmu politik, silakan aja komen di bawah ini. Nanti gua akan bikin konten soal membahas ilmu politik. Sama gitu ya. diskusi ya kan, sama kawan gue Dani. Nah, Dan kuliah di Fakultas Fisip. Nah, oke lah kan. Nah, lanjut cerita. Kesibukan lo apa Dan? Selain lu kuliah, ya kan, di rumah lu ngapain aja? Entah lu main game, ya kan, entah lu main gitar atau ngulik lagu. Kesibukan lu apa aja selama pandemi nih, ya kan, selain kuliah? Banyak sih kesibukan gue. Kayak revisian itu udah jadi hal yang tabu loh buat mahasiswa. Oh gitu. Lagi kita setelah kelar sidang ya kan. Iya. Harus tuh banget revisian. Harus ya. Karena kan buat jadi pantuan umum gitu di kampus gitu. Di kampus. Terus belum lagi gue ngejalanin bisnis. Oh jalanin bisnis. Bisnis apa tuh Dan? Sepatu gue. Cuci sepatu teman-teman. Oke. Nama bisnisnya apa tuh Dan? Untuk cuci sepatunya Dan? Nama bisnis gue username-nya Redsus. Redsus. Nah nanti ada kan IG-nya? Bisa ditampilkan nanti. Bisa nanti. Nah nanti ada juga IG-nya untuk bisnis teman gue ini di kolom deskripsi. Oh jadi mantap. Jadi selebihnya lo kuliah terus jalanin bisnis. Iya. Nah, tapi ini kan kita kan pandemi nih ya kan. Sebelum masuk ke intinya nih ya kan, gue mau nanya-nanya udah lama nggak ngobrol nih ya kan. Boleh. Kuliah lo ini kan terganggu nih ya kan. Nah gimana lo waktu ngejalanin skripsian itu untuk sampai sidang ya kan selama pandemi ini? Gue penasaran juga ini gue. Gue sih Biar teman-teman juga tahu ini. Gue sih agak kurang terganggu ya.
kurang Karena kan terganggu. skripsi gue udah final. Oh skripsi udah final Tinggal ya sidang benar. aja. Tinggal sidang aja Cuman ya. yang masih semester awal nih kayak maba tuh. Oh iya maba-maba Kasian. ya kan kasihan ya. Jadi nggak efektif kuliahnya gitu. Udah bener efektif benar karena harus online dia. nggak? Iya daring Iya, gitu. daring ya. Tiap pagi harus bangun tidur Terus melalui aplikasi aplikasi virtual, virtual, Zoom gitu Zoom ya. ya. Itu yang harusnya. Jadi Tapi sidang kemarin gua alhamdulillah sih lancar Lancar. ya. karena Lancar. jaringannya juga. Jaringan juga ngebantu Yang- lah ya. Kadang gua ditanya gini, Heeh. kendalanya ada nggak di rumah? Oh gitu, kendala ya, Karena kan kendala. secara Bener, virtual bener. sidangnya. Bener. Kalau secara Lo teknologi rapi nggak tuh kalau kayak gitu? Pakai kemeja gitu. kemeja gue. Oh, kemeja. Tapi Almet. koloran tetap. Tetep koloran, nggak ketahuan nih, ketahuan. kan setengah badan. Iya, bener. Terus. Ditanya kendala. Kendala. Kalau secara teknologi Hah? ya nggak ada sih, palingan koneksi buruk atau jaringannya yang kurang. Jaringannya kurang. Nah kalau secara realita nih, Mm-mm. gue takutnya apa? Mati lampu. Mati lampu. Itu yang gua takut. Itu bener-bener riskan banget Jadi sih harus mati ada lampu. kelonggaran nanti buat platform media sosial Media lainnya gitu. sosialnya. Jadi nggak hanya Zoom aja Gak gitu. ada Zoom aja ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi lainnya ya. Nah, kuliah kita udah ngebahas soal perkuliahan. Nah, habis itu gua ngebahas hobi nih ya kan. Namanya laki-laki pasti ada hobi. Nah, kalau lo sendiri nih Dan, hobi lo tuh apa sih Dan? Hobi gue, Nah, hobi gue sih yang simpel aja. Gue suka survival gitu sih. survival. Oh, survival tuh kawan-kawan. Survival Contohnya itu kayak gimana itu? ke alam-alam. Ke alam. Sambil ngopi ya. Gue pengen tahu, mengenal sisi kehidupan yang lain gitu dari perspektif yang berbeda gitu. Iya. Jadi tahu nggak hanya sisi ini aja, sisi yang lain kan banyak gitu. Karena kan kita tahu kebudayaan Indonesia itu banyak kan, Iya. beraneka ragam. Bener. Nah, jadi hobi survival, menelusuri alam. Nggak hanya alam sih, seluruhnya. Maksudnya apa yang pengen gue tuju, apa yang mau gue kenal, sisi yang berbeda gitu, Berbeda, kehidupan ya? yang lain gitu. Kehidupan yang lain ya, Iya, survival itu alam. seru. Seperti sehobi sama gue juga hobi seperti itu. Oke. Cuman kalau gue survival alam, tapi gue lebih ke tadaburnya gue. Tadabur alam gue tuh kayak tuh. Istilah apa itu? Tadabur itu kayak apa ya? Mendekatkan diri Oh, kali ya. Bener nggak sih? Kalau salah coba deh di komen ya nanti ya. Setahu gue sih itu tadabur alam istilahnya gue tuh kayak gitu. Nah, hobi survival pasti nggak jauh dari alam, bener dong. Nah, terus nggak jauh dari alam tuh kalau nggak gunung laut. Ya, antara Ya. dua hal itu. Antara dua hal itu gunung dan laut. Punya nggak sih lu cerita tentang gunung dan laut? Asik, kayak judul lagu nih. Apa itu judulnya? Cerita gunung dan laut. Oh. Nah, di antara dua itu ada nggak lu punya cerita tentang hobi lu itu soal alam? Ada nggak? Di gunung ya? Di gunung Di gunung? atau enggak di gunung dan laut, terserah. Lu ada cerita nggak di laut? Di laut dulu deh. Laut. Gua laut kayak kurang ya. Laut Kayak kurang. Pantai gitu ya. Iya, pantai, pulau-pulau mungkin ya kan? Pulau yang gue yakin sih kayak Tidung tuh. Tidung ya. Tidung. Itu kan yang jembatan yang Jembatan. Iya, gue tahu itu yang jembatan. jarang Iya, pokoknya itulah jembatan di Kepulauan Tidung kalau nggak salah. Tapi udah kesana ya? udah gua. Bagus nggak? Luar biasa, wonderful. Wonderful ya. Kalau gue ini waktu itu ke pulau namanya pulau apa ya? Ada di daerah ini Banten. Apa tuh? Aduh, pulau apa ya namanya ya? Oke, gue lupa Anyer nama. bukan. Bukan Anyer. Sawarna. Bukan Sawarna. Aduh, Oh, nama. gue tahu Pangandaran, bukan. Bukan juga. Pokoknya apa gitu suatu pulau namanya di daerah itu Banten. Ya kan? Nah, waktu itu ke sana ke pulau itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu juga ya kan dari kita bisa komen aja tuh pulaunya apa, lu cari deh nama pulau itu apa. Atau enggak nanti gue ada timbulin di komen gue. Itu tempatnya cakep deh. Asli. Resort. Resort gitu atau? Iya, resort dia. Oh, resort. Ada. Terus di Ada situ apa? ada monyet-monyetnya ya kan. Masih ada babi hutan ya kan, dan Oh, pantainya tuh pasirnya putih, airnya biru, masih biru, cakep banget pokoknya. Nah itu cerita gue di pulau ya kan, di daerah Banten sana ya kan. Oke, lanjut nih Dar. Laut
sudah laut mungkin kurang ya buat lo ya kan cerita di laut. Nah terus gunung, lanjut ke gunung Ya. Nah oke deh, kayak ini gunung nih kayak banyak ceritanya, mungkin apa benar seperti itu? Iya, gunung emang banyak cerita yang kita tahu sih. Iya. Kayak seperti Gunung Salak yang kita ketahui itu kan ada Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Nah, kalau Gunung Lawu kan Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya, iya benar-benar Gunung Lawu. Di antara itu yang gue tahu pasti ada penunggunya, tapi yang gue tahu hanya 2 itu. Itu ya, emang kalau kita dengan sesuai tema mistis ini nih masuk tuh Salak sama Lawu tuh ya kan. Tapi lu udah pernah ngedaki belum ke Salak? Gue Salak belum. Salak belum. Tapi Lawu. Lawu udah. Iya. Oke. Kayak kita langsung masuk ke pembahasan nih dari Mantap. ya kan? Gunung Lawu. Siapa sih yang nggak kenal Gunung Lawu yang ada? Gunung paling Mistis. mistisnya terkenal kental. Mistisnya. Mungkin teman-teman juga yang suka ngedaki ya kan tahu hal di Gunung Lawu ya kan. Iya. Gunung Lawu. Posisi Gunung Lawu ini ada di mana ini, Der? Posisi Gunung Lawu itu dia perbatasan sih. Oh, di perbatasan. Di antara Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dan Magetan Jawa Timur. Magetan Jawa Timur. Jadi perbatasan ya. gitu sih. Lo pernah naik ke Lawu nih? Iya. Ya kan? Jelas. Perjalanan kau itu lo naik apa? Waktu dari Jakarta? Gue naik kereta. Oh, naik kereta. Pasti dong. Naik kereta. Dari naik kereta lo turun ke mana? Stasiunnya apa ya, gue lupa. Kan kalau Solo tuh terbagi 2 ya. Oh, lo Solo Balapan apa Solo Jebres? Solo Jebres. Oh, Solo Jebres ya. Kalau kiri kan Solo Balapan tuh. Iya, Solo Karena Balapan. Solo Jebres ya, Solo Jebres. Dari Solo Jebres Iya. nyambung lagi dong. Naik apa nih? Naik bis atau naik Gue ketemu angkutan? teman-teman gue. Oh, gitu. Ada punya kenalan gitu dia. Iya. Ke rumah dulu singgah. Udah lama kemudian langsung ke base camp Cemoro Sewu. Base camp Cemoro Naik Sewu. mobilnya dia. Naik mobil dia. Berarti lo naik dari base camp Cemoro Sewu. Iya. Lo ingat nggak tuh ada apa? Harinya. Iya. Yang jelas sih, gue kalau selalu ngajak tuh selalu malam Sabtu. Malam Sabtu. Iya. Gue berangkat Jumat. Oh, berangkat Jumat. Sore gue jalan. Nyampe Sabtu pagi dong. Sabtu pagi, ya benar Sabtu pagi. Nah, dan selalu kok kalau nanjak gunung Sabtu pagi langsung jalan nanjak Langsung ke atas. nanjak ke atas. Kalau gua waktu itu pernah juga ke Lawu. Lu pernah juga? Pernah juga. Mantap. Emang eksotis banget itu gunung, mistis juga ya kan. Nanti kita berbagi sharing aja nih ya kan. Soal alam mistis karena gue suka banget nih ngebahas mistis. Beda tapi ya, beda hari ya. Beda hari. Waktu itu gue jalan hari naiknya ya. Jumat. Pas banget habis malam Jumat. Berarti lu sholat Jumat di sana dong? Iya, gue di sana. Oh. Gue sholat Jumat di sana. Ya kan? Dan gue jalan dari Jumat. Lewat base camp Cemoro Sewu juga. Oh, sama dong. Sama, kita sama. Ya kan mantap banget deh di Cemoro Sewu. Nah, lanjut cerita. Naik Cemoro Sewu. Ya kan? Berapa lama pendakian pada waktu itu? Untuk dari base camp sampai puncak. Sekitar berapa ya? Cemoro Sewu ke puncak ya? 8 kilo ada ke ini ya? 8 ya, kurang lebih lah sedikit. Kan ada kurang 5 lebih pos 8. 5 pos. Sekitar 8 kilo. Dan Cemoro Sewu yang paling lama sih gue bilang di antara Candi Ceto dan Cemoro Kandang. Cemoro Kandang, iya. Candi Ceto, Cemoro Kandang, iya. Cemoro Sewu yang paling lama. Paling lama ya. Nah, treknya gimana itu dia? Waktu di Cemoro Sewu. Treknya dia agak terjal gitu sih. Batuan gitu kan, iya. Batu sendiri kan? Nah, tahu. Dan batu itu kayak tangga. Nah, Iya kan? Kayak tangga batu-batuannya. Nah, kayak gitu. Batu-batuannya kayak tangga. Emang sakit sih kalau napak memang. Iya, kalau nggak pakai sepatu Kalau nggak sakit. pakai sepatu sakit. Jangan asal pakai sendal. Makanya. Jangan pakai sendal ya kan. Jangan salah. Jangan salah pakai safety ya kan. Terus udah jalan sampai puncak dengan jarak seperti itu. Ya kan? Dari base camp sampai puncak 8 kilo dan lo beristirahat di pos berapa waktu itu? Gue di tiap shelter sih. Oh, tiap shelter Harus. Karena kan gue nggak tahu kapasitas temen gue nih. Iya. Harus gue berhenti di setiap shelter, pos harus entah itu ngebuka minuman, Iya. buka nesting, Iya. buat. Kalau gue sih hampir setiap pos berhenti minum dikit
Setampus Iya. itu minum dikit. Cuman Harus waktu tuh. itu gua lunak. Waktu itu gua ngecamp di samping warung Boim kalau gue waktu itu. Nah, kalau lu di mana? Warung Boyem, kalau gue di Sindang Derajat. Di Sindang Derajat. Iya. Berarti di bawah dong. Iya, itu masih di bawah. Di bawah. Yang tempat keramat itu yang Oh iya benar. yang Tempat keramat. sumber airnya apa namanya, Sumber lupa gue. airnya ya kering. Ya kering sih tapi. Iya, Susah gitu kan emang. Ya. Sambil ngopi dar, santai dar. santai. Ya kan? Oke. Masalah bahas tempat keramat. Waduh. Seru nih ya kan. Langsung aja kita ke pokok intinya aja lah ya kan. Dan kan Lau banyak ya tempat keramat. Bener gak sih? Tempat petilasan gitu. Tempat petilasan. Lebih jelasnya. Kayak yang lo tahu sedikit sejarah tentang Lau deh. Lau. Ya kan? Kenapa bisa ada tempat keramat petilasan seperti itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang lo tahu sedikit sejarah tentang Lau deh. Banyak hal sih gue sharing sama temen ataupun sama AGL, anak Gunung Lau ataupun Anak Gunung Lau ya. yang gue baca-baca ya. Heeh. Lau itu ada kayak tokoh legendarisnya. Oh. Kalau lo mau tahu. Nah, gue belum tahu tuh deh. Mungkin teman-teman juga belum tahu. Ya, mungkin Ya ya. kan? Siapa itu Jadi deh? kayak pada masa akhirnya tuh tahun 1400 Masehi, 1400 Iya. Masehi. dan itu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Oke, terus Yang terakhir itu yang terakhir dia adalah Prabu Brawijaya V. Wijaya 5. Dia kerajaan terakhir di Majapahit. Itu raja dia ya? Ya. Raja. Oke, terus. Dan dia itu pengen menyendiri di Gunung Lau. Oh, Jadi singkat cerita, gitu. Sesuatu hal nih yang bikin dia buat pengen di situ, dia udah mau singgah gitu Singgah. di Gunung Lau. Jadi itu dia kayak bersemedi dan dia meyakini bahwa kerajaan Majapahit itu akan diturunin ke anaknya. Iya. Itu anaknya Demak. Demak. Yang Oke, sekarang Demak. ada kan di Jawa Tengah itu Di Jawa. alun-alun Demak, Iya, Nah, benar. itu. Ada, benar. dan dia ada cahaya buat nurunin ke anaknya gitu. Oke. Itu di alun-alun Demak. Di alun-alun Jawa Demak. Tengah tuh. Apa Jawa sih nama Tengah. daerahnya lupa gua. Demak kali ya? Apa? Ya mungkin kabupatennya Demak ya. Iya, Kabupaten Demak. Mungkin kalau teman-teman tahu, nggak apa-apa komen aja. Kita juga sharing-sharing kok. Iya. Jangan sama-sama berbagi ilmu. Lanjut Dar. Singkat cerita aja yang gue tahu ya, Ah. itu yang mungkin kalau ada salah koreksi aja nggak apa-apa ya. Oh, jadi itu tempat keramat itu tujuannya buat apa? Buat dia bertapa atau buat ngapain sih dia Iya, maksudnya? dia kayak bersemedi gitu. Bersemedi ya, berarti tempat itu untuk bersemedi ya. Hmm. Oh. Nah, setelah dia udah meyakini nih bahwa kerajaan Majapahit akan ditinggalin sama anaknya, Demak, Hmm. kerajaan Demak, Kabupaten Demak itu. Suatu hal dia mau nanjak ke Lau dan dia ketemu kepala desa gitu. Oh, ketemu kepala desa Kepala kawan-kawan. desa. Oke, lanjut. Dua orang, Dua orang. yaitu Dipa dan Manggala apa Wangsa gitu kalau nggak Ya salah. pokoknya antara itulah ya. Oke, itulah pokoknya teman-teman. Dan dua orang ini nggak tega ngelihat Prabu Brawijaya naik sendirian dong. Karena Oke. kan secara kerajaan masa iya Masa ditinggalin naik sendiri. Nah, Iya, benar. Terus lanjut cerita. Dan dia ngantar sampai ke puncak Argo Dalem. Argo Dalem. Iya, Argo Dalem ya. Kan di Gunung Lau itu ada 3 puncak ya. Ada. Argo Dalem, Argo Dalem, Argo Dumila, Dumilang. Dumila ya. Dan puncak paling tinggi itu Argo Dumilah. Argo Dumila. Oh, jadi Argo Dalem, Dumilang, Dumila. Ya, itu. Oke. Jangan salah lo. Mm-mm. Jangan salah ya, sebutannya jangan salah kawan. Iya. Terus lanjut Dar. Perbedaan itu. Lanjutnya dari situ dia meyakini Prabu Brawijaya ya. Ya, Prabu Brawijaya. Istilahnya apa ya? Kalau istilah Jawanya moksa. Moksa. Dia Mungkin pengen moksa itu teman-teman cari sendiri deh ya kan. Moksa itu apa sih kayak emangnya? dia pengen menyendiri atau meninggalkan kerajaan yang udah ramai ini gitu loh. Oh, jadi dia ke Gunung Lau untuk melanjutkan moksa. Iya. Oke. Istilah Jawa gitu ya. Maksudnya. Lanjut, dan dia itu kayak udah ngeyakinin banget dia mau sendiri di gunung. Bahkan Menyendiri. mayatnya atau keberadaannya kita nggak tahu kan. Iya, sampai saat ini ya kita nggak tahu. Emang sampai saat ini kita nggak tahu
mayat atau jenazah dari Prabu Brawijaya. 5. Brawijaya 5. Oke, lanjut cerita dah. Gimana tuh? Dar? Nah setelah itu Moksa. Setelah itu, dari Moksa ya, iya. Prabu Brawijaya berkata sama yang 2 orang ini yang tadi, si Dipa dan Wangsana siapa? Apa lupa gue. Pokoknya itulah ya. Wangsana itu. Dan dia berkata kayak si Dipa ini menyatakan bahwa dia akan menguasai Gunung Gunung Lawu Lawu. dengan kayak titel Sunan Gunung Lawu. Sunan Gunung Lawu, iya. Dan dia kayak nguasain alam gaib Di sana. ini gitu. Iya. Yang buat baca-baca gitu sih saya. Nah, yang satunya lagi si Adipati Wangsa ini, dan dia disarjanain kayak punya titel sama Brawijaya itu, dia kayak Kiai Jalak gitu loh. Kayak Kiai Jalak ya. Nah, itu tahu kan? Iya, mungkin gini Dar. Ada kan? Nah, jadi ada waktu itu juga gua ngedaki nih Dar ke Gunung Lawu. Sampai di gerbang itu kan ada jalan dikit gitu kan. Iya. Nah, nggak lama sebelum pos 1 apa gue mau ke pos 1 gitu ya kan, gue ketemu Dar sama burung jalak itu. Nah gue merinding dong, ya kan, wah ketemu burung jalak. Nah habis ketemu burung jalak, nggak lama gue ketemu kupu-kupu. Oh iya, dua binatang itu. Nah ketemu kupu-kupu, dan sepanjang perjalanan itu gue diikuti nih sama burung jalak ini. Nah kalau lo gimana waktu itu? Diikuti juga kah atau enggak? Gue sih kalau namanya ke gunung niat gue selalu baik ya. Iya. Jadi kan mereka yang ada di situ menyambutnya juga baik gitu ya. Nyambutnya baik, iya. Lo ketemu kupu-kupu kan? Benar, ketemu kupu-kupu, ketemu burung jalak gitu juga kan. Warnanya gading. Iya. Enggak hanya hitam juga. Enggak hanya hitam. Nah, burung jalak itu kayak sejenis binatang yang jelmaan dari Kiai Jalak ini, si Wangsa gitu. Oh gitu, jadi yang 2 orang tadi dijelma menjadi burung jalak. Iya, tanpa diketahui orang lah. Itu kan fakta sejarahnya sih yang dibaca. Sejarahnya. Berarti lo sempet juga dong ketemu burung jalak itu dong? Iya, jelas dong. Nah tapi gue mau bertanya nih, kalau kita dipertemukan burung jalak atau tidak, itu gimana sih Dar? Dipertemukan burung jalak atau tidak? Ya, itu kadang gini Dar, kalau gue baca sumber, nggak baca sumber sih, dari beberapa cerita gitu, ini burung jalak penunjuk jalan. Iya kan? Dan dia menyambut orang-orang yang baik. Nah kalau orang yang nggak niat baik, berarti nggak dipertemukan dong dengan burung jalak itu dong. Nah gimana kalau dari lu nih, bener nggak seperti itu? Itu udah jadi fakta sih kalau menurut gue, karena kan yang tadi gue bilang juga, Kiai Jalak itu bukan kayak jelmaan dari binatang itu. Jalak. Jadi kayak udah nguasain gitu alamnya Lawu gitu. Alamnya Lawu jadi dia. Mungkin kalau yang buruk bisa celaka. Oh, jadi kalau kita nih punya niatan hati buruk gitu ya Dar ya? Iya, bahaya. Untuk naik gunung bahaya, apalagi Lawu ya kan. Nggak ketemu burung itu, nggak ditemukan jalannya kan. Makanya jadi berarti kalau misalkan orang-orang yang hilang di Lawu, kemungkinan besar seperti itu dong Dar? Atau enggak? Kalau yang baru kemarin si siapa namanya? Ya sebut aja Alfi lah. Ya sebut Alfi aja lah. Kurniawan. Iya. Sebut aja lah A lah kan. Yang gue tahu sih dia kayak ditinggalin gitu sama temennya. Oh, jadi bukan karena hal itu. Gue baca kronologinya. Jadi tim leadernya ini paling depan, dia nyari tempat ngekeman. Dan dia itu naik dari jalur Candi Ceto. Candi Ceto, iya. Yang dimana jalur Candi Ceto itu ada kayak lerek yang disebut Pasar Setan. Oh, tuh teman-teman. Kalau lewat Candi Ceto berarti ada Pasar Setan teman-teman ya. Iya. Ngebahas Pasar Setan nih. Lanjut lagi nih cerita, jadi kita menyambung aja ya kan. Tapi ada Dar Pasar Setan itu di sana. Ada sih, gue yakinin ada. Yakinin ada ya. Ada. Itu pasar setan itu kayak pasar gelap gitu loh. Oh gitu. Tanpa kasat mata yang Iya. Lu ngerasain sendiri kan, Iya. walaupun lu beda jalur juga kan naiknya. Gue ngerasa, ya pokoknya ada lah, gue ngerasa seperti itu. Ya. Jadi nggak kelihatan ya Pasar Setan gitu. Wah gila. Kasat mata lah nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Nah, masih panjang cerita mistis Gunung Lawu nih ya. Oke teman-teman, lanjut kita cerita lagi nih.
ketemu burung jalak, ketemu kupu-kupu, ya kan. Dan gua waktu itu merasa ngeganjel dan Kenapa tuh? dengan suasana di pos 4 yang notabene pendaki nggak boleh ngecamp di situ. Pos 4 itu apa ya? Batu Tulis, Batu Tulis. kalau nggak salah. Iya, Batu Tulis. Oh, gimana tuh? Nah itu katanya tuh mistis banget di situ dan buat perlintasan jalur Ratu Selatan, katanya seperti itu. Tapi lu pernah nggak sih mengalami yang mistis lewat situ? Ratu Selatan yang lo maksud di sini kayak penunggunya ini, Iya. Pantai Selatan gitu. Iya, itu jalurnya. Katanya sih, kata orang-orang sih seperti itu. Tapi gue juga kurang tahu nih mitos atau fakta ya kan. Seperti itu dar. Tapi gue ngerasa aneh gitu kan. Pas habis lewat dari pos itu aneh. Kalau yang gue tahu biasanya itu kalau malam 1 Suro ya, itu mereka lewat jalur Candi Ceto. Kalau yang gue tahu sih kayak upacara gitu. Kayak kan ada kejawen Kejawen gitu, ya. ada Masih gitu. ada ya. Kayak upacara. Biasanya malam 1 Suro ada. Malam 1 Suro ya. Jadi di adat di sana malam 1 Suro ya mungkin entah itu sembahyang di situ atau seperti bawa-bawa itulah, sesajen gitu. bawa sesajen ya. Kental banget. Terus masih banyak. Terus habis itu gua ngeliat di pos 5 ada tempat rumah gitu dar. Dengan rumah kayak pendopo lah, istilah kata orang Jawa pendopo ya. Nah itu coba lu sedikit cerita, pernah nggak lu ngalamin hal-hal yang aneh setelah lihat itu? Di situ kan ada tempat keramat ya. Nah iya tuh. Itu setelah Boyong apa ya? Sudah ya? Sebelum ya? Dan di Boyong tuh di atas ada lagi dar. Ya kan ada kan? Emang rancu juga sih. Nah kalau udah sampai pos 4 atau 5 itu kayak banyak jalur yang dimana itu kayak perumahan gitu ke atas. Nah itu bisa dibikin kayak suatu hal yang buat tempat petilasan mereka gitu. Gitu. Tapi lu pernah nggak sepanjang perjalanan waktu kemarin itu ngeliat kayak bunga-bunga sajen? Oh, bunga sajen gua jarang lihat sih. Tapi pasti ada kayaknya. Ada ya. Entah itu kayak bau apa sih? Bau melati ya. Iya gitu. Ya kan? Oke. Tapi banyak nih cerita mistis tuh di laut, banyak banget sih dar ya. Asli. Nah, coba lu ceritakan ada apa aja selain itu dar, selain tempat-tempat itu yang lu lihat deh selama di Gunung Lawu. Pernah gue di pos 2 ya. Di pos 2 ini temen gue sih. Gue kan di pos 2 itu kayak bukan nesting, kayak masak-masak air atau minum-minum gitu. Nyantai lah ibaratnya. Nyantai. Setelah selesai lanjut nih gue jalan. Sampai tengah-tengah jalan temen gue ada yang ketinggalan tasnya. Oh di situ di pos 2. Di pos 2. Itu gue menuju ke pos 3. Iya pos 3. Pos 3 ya. Tasnya ketinggalan tuh. Tas ketinggalan. Dan dia ngambil lagi ke bawah dong. Dia turun pasti. Gue tungguin di jalur. Itu kayaknya lama banget. Berasa 2,5 jam gue nungguin dia. Iya. Padahal itu nggak jauh dari pos 2. Iya sih, emang dari pos 2 ke pos 3 emang nggak terlalu jauh memang. Iya, itu gue belum sampai pos 3, gue masih di tengah-tengah jalur loh. Ibaratnya ada 100 meter atau berapa gitulah. Itu belum terlalu jauh jaraknya antara pos 3 sama jalur gue berhenti ini. Karena kan temen gue bilang tasnya ketinggalan. Iya. Lanjut tuh ngambil dia tuh ke bawah. Lama banget gue nungguin 2,5 jam. Dan pas nyampe dia kayak ngototin gue orang, teman-teman gue dia gitu. Langsung gitu ya. Iya. Oke, terus tanya itu kenapa? Iya. Kayak jauh banget gue jalan. Iya. Kayak di ngiter-ngiterin sama. Oh, kayak dibawa kayak setan bingung gitu ya. Iya. Ngotot matanya gue. Bener-bener nonjol gitu matanya. Iya. Lu kenapa? Jauh banget gue dan jalannya. Gue nungguin lu lama banget. Padahal jaraknya nggak jauh kan? Iya. Ya terus.
lanjut dah, gue nggak mau ngebahas yang kayak gitu. Karena kan kita tahu sendiri. Iya, masih di jalur ya kan, iya, dan nggak bagus juga. Iya, Gunung Lawu itu juga disebut kayak gunung yang bernyawa sih. Iya. Kalau misalkan kita nyebut serem nih, Pasti kita bakal diseremin juga, diikutin mulu gitu. Oh, jadi nggak boleh asal nyebut ya? Iya, itu kayak gunung yang bernyawa juga, dia tahu apa yang kita katain, tahu. Jadi itu di pos 2 Dar. Ya. Tapi waktu itu jalan berapa orang? Gue berempat. Dan gue ketemu orang nimbrung nih yang mau bareng sama gue. 8 orang, sekitar 8 orang. Karena gue dapat sharing juga. Iya. Kalau naik Gunung Lawu itu nggak boleh ganjil. Iya. Benar. Dan kalau naik Gunung Lawu itu nggak boleh berbau pakaian hijau. Benar begitu? Iya, itu benar. Itu kenapa itu? Itu kan juga mistis juga tuh. Kenapa sih kita nggak boleh ganjil, nggak boleh pakai baju warna hijau? Karena kan yang tadi gue bilang, si Sunan Gunung Lawu ini kan yang nguasain alam gaibnya Gunung Lawu ya. Dia itu kayak dikasih perintah sama Sunan Prabu Brawijaya itu, dia yang nguasain gitu. Jadi batasan dia buat menguasai alam gaib itu sampai pantai selatan, Merbabu Barat, tahu itu ya? Iya. Jadi emang masih kental sih, apalagi di Jawa Tengah. Oh iya, masih banyak tempat mistis ya. Jawa Barat juga tuh, di pantai-pantainya itu. Iya. Oke, jalan ber-8. Waktu itu gue juga jalan 12 dong berarti. Oh, ber-12, 8 sama 4 ya. Bener kan? Iya, 12. Genap emang gak boleh. Lagi 13 tuh, ngeri banget. Kalau lu juga berapa tuh? ber 1, 2, 3, berenam kalau nggak salah. Gue berenam. Genap ya. Dan gak ganjil sih. Nah, lanjut cerita Der. Temen lu kayak dibawa setan bingung di laut. Iya. Ya kan? Nah, habis itu ada lagi nggak sih hal yang mistis, janggal buat lo setelah habis temen lo itu? Ketemu apa lagi Der? Gue nggak sampai saat itu sih, gue nggak banyak ngobrol ya. Gue langsung jalan aja, karena kan gue udah kayak ngerasa nggak enak. Dan salah satu temen gue yang nungguin, temen gue yang ngambil tas di bawah, dan dia itu nggak biasanya tidur di keril gitu, nyender gitu. Iya. Jadi langsung nutupin bak gitu di matanya. Iya, nutup begini gitu. Gue nggak tahu dia ngantuk atau apa, dan sampai di bawah dia baru bilang kayaknya ada bayang-bayangan gitu. Wah, kacau yang kayak nggak ngikutin sih, tapi dia menyerupai apa gitu ya, kan mistisnya gitu mulai. Iya, benar. Oh gitu. Itu langsung itu di pos berapa dia? Di pos 4. Di pos 4 kan? Iya, pos 4. Oke, lanjut camp lah tuh, gue di pos 5 lah tuh. Oke, nggak banyak hal yang gue tanyain sama si Tommy ini yang ketinggalan tasnya. Lanjut gue berbincang untuk muncak keesokan harinya tuh. Keesokan harinya untuk muncak. Iya. Dan sampai gue di Argodumila tuh. Argodumila ya, gue juga sampai Argodumila. Selesai foto-foto, turun lagi, beresin tenda. Dan gue di situ kayak ada tempat keramat. Iya. Dan gue udah kencing. Oh, ada satu tempat yang keramat. Iya. Dan lu kebelet kencing, dan lu ngencing di situ. Di sampingnya. Iya. Anjay. Gue aduh kayak gimana ya? Nggak biasanya gitu. Kalau di gunung gue kalau nggak di samping pohon gitu kan. Iya, pohon atau enggak gitu. Iya, apalah ya kan, di jalur atau di samping gitu ya kan. Yang nggak biasanya. Dan ini gue nggak tahu. Tiba-tiba gue mau ngencing di situ. Karena kebelet banget. Gue ngencing selesai. Dan temen gue baru dan itu lu lihat ada tempat keramat, lu ngencing di situ, gimana sih? Anjir. Nggak banyak ngomong. Beres gue. Dan temen gue ini kayak agak sakit gitu loh. Dia pegal-pegal badan doang. Iya. Kata temen gue ini Tommy. Dikerokin sama dia pas di warung Boyem. Oh, di warung Boyem itu lo sempet dikerokin temen lo nih. Iya. Bukan masuk angin. Nggak tahu. Pokoknya minta kerokin. Sampai cerita kayak gitu langsung ke bawah gue. Nggak banyak ngomong. Turun. Itu kayak berasa energinya kayak ada yang pindah gitu loh. Iya tahu gue. Dari temen gue ke gue, ke lo, temen gue lagi gitu. Iya. Itu sih yang gue rasain. Tapi lo dinampakin ya dah? Nampakin kayak apa tuh? Wujud gitu loh maksudnya selama perjalanan kemarin. Alhamdulillah sih gue lihat gue baik ya.
beradab juga sih gue. Iya. Kalau di gunung-gunung gitu alhamdulillah nggak pernah sih gue. Nggak pernah ada ya. Tapi yang gue rasain gitu, gue kayak agak sedikit terkecoh gitu. Iya. Dimensi gue kayak dari temen gue lagi yang menyerupai kayak gitu, energi gue kayak terbawa buat ngelakuin kayak seperti hal yang gue bilang tuh. Iya benar. Itu tuh yang kayak gitu-gitu teman. Tuh kawan-kawan, itu yang agak ngeri tuh. Iya, kayak gitu. Emang tuh yang kayak gitu kita agak ngeri deh. Kalau lu gimana tuh? Loh, gue nih. Jadi gue juga Allah alam nih. Iya. Bisa dapat suatu kekuatan. Jadi ya nggak tahu lah, pokoknya ada lah ya kan. Pertama gue jalan tuh udah masuk ya, gue assalamualaikum lah ya, dengan halnya bertamu ya kan. Assalamualaikum, saya izin untuk mendaki kayak kan. Bahwa pada waktu itu dah ketemu pos 1 itu ada tempat keramat sebelum pos 1. Iya. Petilasan gitu ya. Petilasan di gitu. setiap shelter ada sih. Nah ini gue jadi merinding ini kan, asli merinding ini gue nih, merinding. Iya. Oke, ketemu dan gue melihat oke lah, ada Kayak apa tuh? ya pokoknya ada lah, di situ ada. Lanjut ke pos 2 sholat zuhur. Waktu itu kan Jumatan nggak ada yang mau Jumatan karena makmumnya kurang pada waktu itu. Lu berarti Jumatannya di atas atau di bawah nih? Gue di atas. Oh, pas di atas. Pas di atas, pas di pos 2 makmumnya kurang, tapi nggak jadi Jumatan, hanya digantikan sholat zuhur. Oke. Sholat zuhur, makan siang, pos 2 lanjut pos 3. Di pos 3 tuh gua siang, nyampe nya pos 3 siang, sehabis sholat ya jam 2 jam 3 lah kurang lebih lah. Iya. Lanjut Sholat zuhur tuh ya? sholat zuhur. Lanjut itu gue bodoh ya, langsung gue jama zuhur ke asar kan, karena gue langsung mau ke pos 5. Di pos 3 break. Iya. Break gue dar, bener-bener break. Harus itu Capek harus break. karena pas banget azan asar. Gue liat jam asar break. Pas di pos 4 naik, itulah gue ngeliat sesuatu, ada apa ya jelasinnya, kayak ada hal lah di situ lah, hal dimensi yang berbeda. Iya. Di pos 4. Oke. Itu gue udah gak kuat der. Gak biasanya gue gak kuat seperti itu. Lemes lu. Gue lemes. Oke. Gue lemes, gak tau apa, gue lemes. Ah. Ya kan, gue lemes. Yaudah gue minum, gue isi tenaga lagi, jalan. Sampai di Sindang Derajat dong pos 5. Tuh banyak juga tuh Nah, tempat keramat-keramat itu. iya, banyak dah. Di Dan pos 5 tuh gak lama kan, sejalan tuh sedikit. Nah, ketemu itu tempat lagi pendopo. Iya. Dan itu gue merinding lagi di situ. Aduh. Tapi gue nggak mau yang namanya melangkah lebih dulu lah dibanding orang-orang pendahulu gue. Oh, gue paham. Nah, jadi gue udah gue lihat. Suatu ketika temen gue ada namanya Agus. Itu kayak ngeliat pintu di lereng bawah. Gerbang gitu ya. Gerbang. Kayak ketutup. Gue merinding nih deh. Soal mistis tuh aja gue selalu merinding ya kan. Itu padahal kalau lebih jelas sih pintunya ada di bawah loh, yang hitam. Oh, Pintu serius? gerbangnya. Serius dah. Emang ada. Oh. Itu jelas. Tapi kenapa ada di bawah, di atas? Nah, mungkin ke bawah dimensi ya, gitu ya. Oke, gue nggak tahu. Ada. Cemero sewu kan? Iya. Ada pas di. Iya, emang ada ya gerbang hitam itu. Warna hitam. Iya benar. Dan temen gue ngeliat. Apa batuan gitu ya. Iya, terus gue ngeliat. Dan temen gue ngeliat tuh dan. Oke, seiring berjalannya biar nggak larut malam nih. Gue ngecamp di samping Boim. Ini cerita gue nih mistis di sana nih. Gue bikin 2 tenda. Iya. Waktu itu gue jalan 6. berenam, 2 tenda, gue 1 tenda berempat dan 1 lagi berdua. Masak tuh makan, makan keluar. Temen gue udah tidur, bro. Yang 1, yang sebelah sana juga masih masak juga kan. Gak lama tidur, tinggal temen gue mau masak agar nih puding. Wih, mantep tuh. Nah, buat besok pagi untuk sambil tetek ya kan, sambil tetek. Nah, gue tungguin tuh. Gus, udah tinggal aja kita tidur yuk.
Gue bilang gitu kan. Oh, tinggal berdua. Tinggal gue berdua nih ya kan. Gue sambil ngopi, dia bikin agar gitu sambil nunggu dipanasin gitu Dar. Udah duluan aja bang kalau lo mau tidur. Enggak, gue nemenin lo aja. Tapi suatu ketika gue kayak astagfirullahaladzim. Itu dalam tenda tuh? Serius, dalam tenda? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Udah gue cuma bisa berdoa aja. Gue suka tidur ya. Keredongan. Mata gue tutup Dar. Sama kayak temen lu. Gue tutup pakai jaket, pakai buff, sama pakai sleeping bag. Pokoknya gue tutup, gue nggak mau ngeliat apa-apa. Nggak lama kemudian Dar, tengah malam lah larut. Iya. Gue ngerasa tuh kayak angin, wus, wus. Mungkin kabut kencang angin ya. Nggak ngerti Dar. Tapi itu cepet. Dan Agus pun ketakutan ninggalin masakannya, langsung tutup tenda. Dan pada waktu itu emang angin kencang, memang badai. Iya. Tapi beda dari badainya Dar. Lu ngalamin kayak gitu? Yang gue tahu sih kalau turun badai gitu biasanya kayak ada orang nih yang nggak disenengin nih sama penembus itu. Yang gue tahu sih gitu, gue baca-baca. Nah, itu gue nggak tahu entah rombongan gue atau rombongan yang lain, ya kan? Dan gue ngerasa itu cepet banget sih badai. Udah tuh dingin tuh tiba-tiba dingin ya kan? Asli. Dingin. Udah tuh. Gue nggak cerita ke anak-anak soal itu di jalur. Nyambut nih sama tetek gue. Naik. Di sebelah kiri itu ada tempat lagi. Kayak apa tuh? Pendopo lagi. Emang banyak sih. Nah, Nggak heran lah ya. nggak heran kan? Banyak di tiap Nah, langit-langit nih ada aja dan, kalau dan kita lihat. gue tuh kayak ngeliat lagi. Udah, gue buang pikiran negatif. Ya kan? Tapi ketika gue muncak, itu burung, itu gue ikutin aja majalah. Mimpin gue sampai puncak. Jalak itu udah. Ikutin. Karena gue alhamdulillah niat kesana tadabur. Gue bilang baik, ya gue nggak ninggalin sholat di sana. Iya. Ya kan? Udah kelar muncak, tinggal Agus sendirian. Gue turun, kok dia masih lama di atas nggak tadi? Dia juga sama diputer-puterin. Pas habis turun muncak. Dia paling belakang apa gimana? Paling belakang. Oh. Sendirian. Kita udah sampai Boyem, dia belum turun. Nah, lu nggak nyariin pada? Gue nyariin, gue teriak, wah Gus, nggak ada suara. Akhirnya Tiba-tiba dia turun dengan jalur yang berbeda. jalur berbeda. Iya, kan dari muncak tuh kan kayak cet banyak tuh. Iya. Nah itu berbeda. Nggak yang dari jalur awal kita ambil, tapi dia lewat jalur yang lain. Oh. Tapi nembusnya di Boyem lagi. Oh, mungkin di puncak Argo Dumilang ya Gus ya? Atau Dia tetap di Dumilah. Cuma kan namanya kita turun kan kalau di laut kan bercabang. Iya. Nah itu gue nggak tahu tuh dia bisa nyasar atau apa, gue nggak tahu pada waktu itu. Ya, tapi mistis maksudnya, tiba-tiba kok lo nyampe sini gitu loh. Nah itu cerita gue. Lanjut cerita. Kaget dong lo berarti. Kaget gue. Abis itu gue ke bawah jalan turun dan gue nyampe siang, nyampe base camp. Karena gue ke pagi muncak sarapan, turun cepat, dan turun pun tetap diikutin dengan burung jalak itu, mempertandakan apabila kita ditemukan lagi sama burung jalak kita selamat. Dan alhamdulillah rombongan gue selamat kemarin dari di Gunung Lawu. Alhamdulillahnya. Tapi itu mistis nggak sih menurut lo? Ya iya. Mistis kalau kan? Gue bilang angker sih emang angker, karena kan pribadi gue sendiri ngerasain kayak gitu ya. Dan lo sendiri cerita begitu, Iya. lo nganggap itu mitos? Enggak, itu bener Dar. Nah, Itu bener, bukan mitos lagi, itu bener. Dan gue dibalik mistisnya Gunung Lawu, keren banget sih puncaknya, viewnya cakep banget, keindahannya ya. dan gue nggak nyangka kalau gue bisa nyampe Lawu. Dulu gue nggak pernah mau naik ke Lawu. Kenapa tuh? Karena hal-hal mistisnya itu masih kental. Lo ngeliat mitos-mitosnya gitu ya? Nah jadi gue tuh naik searching, gue searching Pasti sih. dan suatu ketika gue punya niatan baik, adalah gue jalan
alhamdulillah sampai saat ini gue masih sehat walafiat, alhamdulillah masih selamat setelah pendakian Gunung Lawu. Begitulah sedikit cerita kita soal hal mistis di Gunung Lawu. Nanti kita akan bikin konten soal hal mistis di tempat-tempat yang pernah gue singgahin ataupun teman gue singgahin. Tunggu aja part selanjutnya. Pokoknya jangan lupa untuk bantu komen, like, share, and subscribe. Kalau lo suka video ini, lo like. Kalau kita perlu tambahan, lo komen. Bener gak, Der? Boleh. Tanggapannya Tanggapannya kita terima, ya kan? Dan jangan lupa follow Instagram gua @rfernandos, dan itu ada di deskripsi nantinya. Dan juga jangan lupa follow Instagram gua @daniarasid. @daniarasid. Nanti ada di deskripsi aja. Jangan